Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Tib kaifa halukum? Gimana liburannya? Cukup apa kurang? Jangan banyak-banyak liburan tuh. Nanti juga bentar lagi antum libur. Kira-kira UAS itu kurang lebih 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi, jadi UAS libur lagi lah. Kurang tahu 2 minggu atau 3 minggu. Cuma kemarin puasanya lancar. Ada yang nunggak nggak? Enggak, yang safar kan ada tuh, yang safar siapa? Antum ini nggak bocor nggak kemana? Hah? Nggak juga. Safar kemana? Terus ada yang mudik nggak? Kemana? Amin berapa? Amin berapa mudik itu? Amin berapa? Kalau Ana juga mudik ya, Amin 1 Ana. Amin 1. Iya, pas macet-macetnya. Jadi Ana dari sini kan ke rumah istri di Subang. Kemudian mudik ke Tasik. Amin 1 ya, Amin 1 mudik ke Tasik pas macet-macetnya. Jadi ngerasain sensasinya mudik gitu. Yang biasa normalnya itu 5-6 jam, ini kemarin aneh 8 jam. Pakai motor padahal. Tip, kita absen dulu ya. Hadir yang belum datang siapa? Dodi, kenapa Dodi? Dodi ada kan? Itu siapa itu? Oh, Deli. Oh iya. Sebulan lupa. Abdul Aziz Fauzan hadir. Abdul Fattah hadir. Afif Hilmi, Benjamin Habibi belum ya. Deli, Derel belum. Dodi belum. Zaki hadir. Ergi, Hafiz, Fahrizki belum. Syawal belum. Rifki, Dafa Madam, Fakih, Hanif, Taufik, Yazid, Juhdi, Reno, Rifki Danu, Abdul Aziz, Syahrul, Yudis, Zaidan belum. 1, 2, 3, 4, 5, masih 5 orang yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita pada siang hari ini, membahas tentang kitab Minhajul Muslim. Aina wasalna? Faidatani ya, sahih. Faidatani minal adabi ma'al jiron ya. 2 faedah dari kesimpulannya, kalau kita bahasanya kesimpulan dari pembahasan kita kemarin tentang adab terhadap tetangga ya, adab terhadap tetangga. Faidatani, 2 faedah. Al-ula, iftahu kutubakum. Tanya temennya. Kelas faidatani al-ula, ya'riful muslimu nafsahu idza kana qad ahsana ila jiranihi aw asaa ilaihim ya.
seorang muslim mengetahui dirinya sendiri apakah dia ya idza kana qad ahsana ila jiranihi, apabila dia sudah berbuat baik kepada ila jiranihi, kepada tetangganya, au asaa ilaihim, atau dia sudah berbuat buruk kepadanya. Maksudnya apa? Kita akan mengetahui apakah kita sudah berbuat baik kepada tetangga kita ataukah kita sudah berbuat buruk kepada tetangga kita, ya. Bagaimana mengetahuinya? Biqaulir Rasul, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lilladzi sa'alahu an dzalik, ya, yang mana beliau sampaikan kepada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang hal itu, ya. Saat beliau ditanya tentang hal itu, idza sami'ta jiranaka yaqulun, apabila engkau mendengar tetangga engkau berkata, qad ahsanta, ya, sungguh engkau telah berbuat baik. Faqad ahsanta, maka sungguh engkau telah berbuat baik. Wa idza sami'tahum yaqulun, dan apabila kalian mendengar mereka, siapa? Tetangga-tetangga kalian, yaqulun, mereka berkata, qad asata faqad asata, ya, apabila qad asata, sungguh engkau telah berbuat buruk, maka sungguh engkau telah berbuat buruk. Paham enggak? Jadi apa namanya? Tanda antum berbuat baik kepada tetangga, ya, tanda antum telah berbuat baik atau telah berbuat buruk kepada tetangga bukan dari pengakuan antum. Paham? Ya, misal antum ditanya sama orang lain, apakah antum sudah berbuat baik kepada tetangga, maka antum mengklaim sendiri, saya sudah berbuat baik kepada tetangga, ya. Bukan dari situ penilaiannya, tapi penilaian baik atau buruk antum, penilaian baik atau buruk kita kepada tetangga kita itu dari apa? Dari penilaian tetangga kita. Paham? Ya, kalau tetangga kita mengatakan kita sudah berbuat baik, maka itu hal yang benar, ya, maka kita sudah berbuat baik. Atau kalau apabila tetangga kita mengatakan kita telah berbuat buruk kepada mereka, maka kita pun sungguh telah berbuat buruk. Tidak bisa mengelak, tidak bisa mengklaim sendiri, ya. Tidak bisa mengklaim sendiri bahwa kita sudah berbuat baik, tapi apa yang dikatakan tetangga kita, baik buruknya itulah yang terjadi pada apa? Pada diri kita terhadap tetangga kita. Paham? Baik. Kemudian faidah yang kedua, asaniyah, idza btuliyal muslimu bijari su'in. Apabila seorang muslim dicoba oleh tetangganya yang buruk, fal yasbir alaihi, maka hendaknya dia bersabar terhadapnya, ya. Apabila antum punya tetangga yang buruk, adabnya tidak baik, jahat, maka cara yang terbaik menyikapinya dengan apa? Dengan sabar terhadapnya. Fa inna sabrahu sayakunu sababa khalasihi minhu, karena kesabarannya akan itulah yang menyebabkan apa? Terbebasnya dia dari tetangganya, ya. Misal antum dikhianati oleh tetangga antum dijaili oleh tetangga antum cukup sabar, antum cuekin, dia sendiri yang akan bosen, ya gak? Karena kalau misalkan antum di Sakan aja atau di asrama dimanapun antum berada, terus ada teman antum yang bercanda kepada antum, kalau antum malah membalas candaan teman antum, maka teman antum yang bercanda itu malah seneng, malah makin bercandain, bener gak? Tapi kalau kita cuekin, itu malah dia bosan sendiri, akhirnya pergi, gitu. Paham nggak? Nah, makanya ini juga kalau antum punya tetangga yang buruk, ya, naudzubillah, mudah-mudahan tetangga kita baik semua. Kalau punya tetangga yang buruk, maka cukup kita bersabar, karena itu yang akan menjadikan dia bosan sendiri, ya. Dia yang akan menjadikan terbebas dari tetangga yang buruk tersebut. Faqad jaa'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yashku jarahu, dia mengeluhkan tentang tetangganya. Ya, yashku jarahu, mengeluhkan tetangganya. Faqala, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, faqala, kemudian Rasulullah berkata kepadanya, idhab tasbir, ya, pergilah dan bersabarlah. Ya, maksudnya gimana? Jadi seorang datang kepada Rasulullah mengadukan tentang apa? Tentang keburukan tetangganya. Ya, dia mempunyai tetangga yang buruk, yang jahat. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, akan tetapi Rasulullah memerintahkan dia untuk apa? Idhab fasbir, pergilah kembali kepada rumahmu dan bersabarlah. Ya. Jadi bukan malah dibelain atau dipanggil tetangga yang buruknya, tapi dia suruh apa? Suruh kembali dan suruh bersabar. Fa'atahu marrataini aw salasan. Kemudian seorang ini datang lagi kepada Rasulullah, ya, kedua kalinya atau ketiga kalinya, ya. Jadi mungkin dia sudah balik lagi, tapi tetap aja dia tetangganya tetap berbuat buruk. Ya, Pak, dengarkan dulu, Pak. Faqala, kemudian Rasulullah berkata kepadanya, itroh mata aka fit tariqi. Apa artinya? Itroh, lemparkan, mata aka apa? Harta bendamu fit tariqi, di jalanan. Jadi karena tetangganya tidak sadar-sadar, ya, sudah dicuekin, sudah dibiarin, sudah bersabar gitu, datang lagi kepada Rasulullah, maka Rasulullah memerintahkan untuk campakkan barang-barangmu ke jalan, lemparkan. Jadi suruh lemparin barang-barangnya, misal bajunya segala macam, lemparin ke jalanan. Untuk apa? Untuk nyari perhatian, ya. Fatorohahu, kemudian dia melemparkan barang-barangnya. Faja'alan nasu yamurru nabihi yaqulun, ya. Kemudian manusia melewatinya dan mereka berkata, ya, jadi cari perhatian orang lain, ya, murruna bihi yaqul. Kemudian manusia yang lewat itu berkata, malaka, kenapa kamu? Ya, jadi bertanya kepadanya, kenapa kau melemparkan baju antum, kayak gitu misal. Ya, atau apakah antum gila gitu. Malaka, kenapa antum? Fayaqulu, kemudian dia berkata, azani jari, ya, sungguhnya tetanggaku telah menyakitiku. Ya, dia menjawab, tetanggaku telah menyakitiku. Fayal'anuna jarahu, kemudian orang-orang yang lewat tadi, ya, melaknat siapa? Tetangganya, ya, tetangganya yang berbuat buruk. Hatta ja'ahu wa qala lahu, kemudian sampai tetangganya yang buruk ini datang kepadanya dan berkata, rudda mata'aka ila manzilika, kembalikanlah harta bendamu dari jalan ke rumahmu. Fa inni wallahi la a'udu, sesungguhnya aku tidak akan, wallahi, demi Allah, tidak akan mengulanginya. Paham nggak? Jadi kuncinya kalau misalkan tetangga antum tidak berhenti berbuat buruk kepada antum, misal, ya, kata Rasulullah, bersabar, tapi kalau tidak mempan, akhirnya cari perhatian, lempari harta benda antum ke jalan sampai orang-orang tahu bahwasannya antum melakukan itu karena tetangga antum telah berbuat buruk. Akhirnya orang-orang melaknatnya atau menasihati tetangganya. Akhirnya dia memerintahkan antum untuk mengembalikan harta bendanya dan dia tidak akan mengulanginya. Nah, masalahnya, pernah nggak terjadi seperti itu di kita? Mungkin kalau misalkan di kita melakukan hal seperti itu, tetangganya yang mencela itu, yang berbuat jahat, malah senang, ya kan? Malah senang. Tapi inilah di zaman dahulu seperti ini, ya. Zaman dulu seperti ini dia di orang Arab. Baik. Al-Zai, adabul muslim wa huququhu. Adab-adab seorang muslim dan hak-haknya. Al-muslimu yu'minu bima li akhihil muslim min huquqin wa adabin. Seorang muslim percaya bahwasannya terhadap saudara muslim yang lainnya mempunyai hak-hak dan adab-adabnya, yang mana tajibu lahu alaihi, yang mana wajib dipenuhi atas
atasnya ya, yang hak-hak dan adab-adab tersebut wajib dipenuhi atas saudaranya. Fayal tazimu biha wa yudiyaha li akhihil muslim. Maka hendaknya dia berkomitmen dan melaksanakan adab-adab dan hak-hak tersebut kepada saudara muslimnya. Wa huwa ya'taqidu annaha ibadatun lillahi ta'ala. Dan dia hendaknya apa? Meyakini bahwasannya hal tersebut merupakan apa? Bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak-hak yang antum kerjakan, hak-hak yang antum tunaikan kepada saudara antum itu antum yakini itu semua merupakan apa? Bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qurbatun yataqarrabu biha, dan merupakan bentuk ketaatan yang dapat mendekatkan dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh hadhil huquq wal adabu aujabahallahu taala alal muslim. Ya, karena hak-hak dan adab ini ya telah Allah wajibkan kepada muslim liyaku mabiha, untuk mengerjakannya ya. Qoma yakumu bi ya, qoma yakumu bi itu artinya apa? Fa'ala yaf'alu. Jadi kalau qoma yakumu apa artinya? Berdiri kan? Tapi kalau setelahnya ada bi artinya apa? Fa'ala yaf'alu. Maka artinya di sini liyaku mabiha, untuk mengerjakannya nahwa akhihil muslimi, terhadap saudara muslimnya. Fafi'luha idzan ta'atun lillah, maka mengerjakannya itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qurbatun lahu biduni syakkin, dan merupakan sarana pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan lagi ya. Jadi antara kita sesama muslim itu mempunyai hak dan adab-adab yang harus ditunaikan ya. Kita semua ini dalam bersosialisasi itu mempunyai hak dan adab ya, yang mana Allah telah mewajibkan untuk melaksanakan hak dan adab ini terhadap saudara kita ya. Maka apabila kita melaksanakan hak dan adab ini yang telah Allah wajibkan ini, maka bentuk maka kita telah menjalankan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan bentuk pendekatan kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadhil adabi wal huquqi ma yali. Dan di antara adab-adab dan hak-haknya sebagai berikut. Al-awwal ayyuslima alaihi idza laqiyahu qabla ayyukallimahu. Ya. Hendaknya seorang muslim memberikan salam kepada saudaranya idza laqiyahu qabla ayyukallimahu. Apabila dia bertemu dengannya sebelum memulai berbicara. Misal antum ketemu saudara antum, Deli ketemu siapa? Juhdi ya. Ketemu Juhdi ya. Maka sebelum antum memulai bicara, ucapkan dulu salam ya. Jabat tangan, baca salam, baru ungkapin sesuatu yang antum perlukan. Fayaqul assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wa yusafiyahu, dan menjabat tangan ya, menjabat tangannya. Wa yaruddal muslimu alaihi qailan, dan menjawabnya dengan membacakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilebihkan ya. Misal kalau teman antum baca assalamualaikum, maka jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi, minimal kayak gitu. Atau teman antum assalamualaikum warahmatullahi, maka antum harus lebih lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Kenapa harus lebih kayak gitu? Karena wadzalika liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kalian dihormati ya, diucapkan salam bitahiyyatin, dengan salam, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka hormatilah dia ya, jawablah salam itu bi ahsana minha, dengan yang lebih
baik dari yang diberikan oleh teman antum, ya. Aurudduha atau semisalnya. Maksudnya minimal itu minimal sama, ya jangan sampai berkurang. Ya minimal sama atau harusnya lebih biasa minha yang lebih baik. Misal assalamualaikum, minimal itu kalau jawab antum waalaikumsalam, atau teman antum bilang assalamualaikum warahmatullah, antum minimal jawab waalaikumsalam warahmatullah. Jangan sampai teman antum bilang assalamualaikum warahmatullah, antum jawab waalaikumsalam. Nah itu jangan, ya. Tapi jawablah minimal yang sama atau lebih bagus, lebih bagus lah, lebih. Waqaulir Rasul, dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yusallimur raqibu 'alal masyi, ya. Hendaknya seorang yang berkendara menyalami siapa? Alal masyi, yang berjalan kaki. Jadi antum misal lagi berkendara di motor, terus tiba-tiba ada rizki lagi jalan. Nah, yang lebih berhak untuk membaca salam duluan itu siapa? Yang di motor, ya. Yang motor, assalamualaikum Rizki, mau kemana Rizki, gitu kan. Terus wal masyi alal qa'id, kemudian yang berjalan kepada yang duduk, ya. Misal antum lagi duduk, terus ada orang yang berjalan. Nah, yang lebih utama untuk mengucapkan salam dulu itu yang berjalan, ya. Dan sampai antum jalan lewat-lewat aja, apalagi lewat sama guru antum, jangan sampai, ya, apalagi yang tua, ya. Kemudian wal qalilu alal katsir, ya, dan yang sedikit kepada yang banyak. Nah, misal dua-duanya lagi berjalan nih. Kalau tadi kan di motor sama yang berjalan, terus yang jalan sama yang duduk. Nah, ini misal sama dua-duanya berjalan nih, papasan. Dua-duanya berjalan papasan, tapi beda jumlah. Misal yang ini 2 orang, dari sini 2 orang, terus dari sini 5 orang. Nah, yang lebih utama mengucapkan salam lebih dulu yang berapa orang? Banyak. Yang 2 orang kepada yang 5 orang. Paham nggak? Waqolihi, dan sabda Rasulullah SAW, innal malaikata ta'jabu minal muslimi yamurru alal muslimi wala yusallimu alaihi, ya. Sungguhnya malaikat kaget dari seorang muslim, yamurru alal muslimi, ya, kaget kepada seorang muslim yang melewati muslim lain, wala yusallimu alaihi, tapi dia tidak mengucapkan salam. Paham? Jadi malaikat kaget kenapa tidak mengucapkan salam, gitu, ya. Ya, malaikat kaget kepada seorang muslim yang melewati muslim yang lain, berpapasan dengan temannya, berpapasan dengan saudaranya sesama muslim, tapi dia tidak mengucapkan salam. Kaget, bukan manusia lagi yang kaget, tapi siapa? Malaikat, ya. Malaikat yang kaget. Itu kenapa kau tidak mengucapkan salam? Aneh, gitu. Wa qaulihi, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, ya. Dan ucapkanlah, dan hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal atau kepada orang yang engkau tidak kenal. Jadi gak usah pilih-pilih. Antum kalau mau mengucapkan salam di jalan, misal kalau terlihat atau meyakini dia seorang muslim, ya antum mengucapkan salam. Paham? Tapi jangan sampai antum modus gitu, lihat akhwat lewat, assalamualaikum, gitu. Jangan modus, ya. Tapi antum niatkan mengamalkan hadis, ya, niatkan mengamalkan hadis. Baik. Qaulihi, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Tidaklah 2 muslim, ya, yaltaqiyani, mereka bertemu, fayatasafahani, kemudian dia berjabat tangan, ya, sambil baca salam, ya, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, kecuali Allah akan mengampuni keduanya, qabla ayyatafarraqa, sebelum mereka berdua berpisah. Paham nggak? Ya, jadi ini salah satu keutamaan membaca salam, ya, dan berjabat tangan, ya. Jadi
ketika ada dua orang muslim, ya, antum ketemu saudara antum, kemudian antum baca salam dulu sebelum memulai keperluan antum, kemudian berjabat tangan. Nah, Allah akan ampuni dosa antum semua, ya, sebelum antum berpisah. Paham? Wa qaulihi, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bil kalami qabla salam fala tujibuhu hatta yabda'u bis salam. Barang siapa yang memulai perkataan, ya, sebelum mengucapkan salam, fala tujibuhu, maka tidak usah menanggapinya, ya, jangan ditanggapi, hatta yabda bis salam, sampai dia memulai dengan salam. Misal Judi lagi duduk, datang Rizki tiba-tiba, Judi, tiba-tiba Judi gini langsung ngomong, ya Judi gak berhak apa menanggapi si Rizki gitu, antum cuekin aja. Karena apa? Karena Rizki belum baca salam. Nah, akhirnya kok Judi diam aja gitu. Akhirnya Rizki paham, oh saya belum baca salam, baca salam dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam, baru ngomong, ya. Jadi kalau ada teman antum datang tiba-tiba nyerocos gitu kan, diamin aja, ya, cuekin aja sampai dia baca salam dulu baru ngomong apa yang dia perlukan. Tip asani, kemudian yang kedua, hak antara muslim dengan muslim yang lain, ayyusyammi tahu idza atosa, ya, mentasmitnya apabila dia bersin, ya, bi ayyaqula lahu idza hamidallah, ya, dengan mengucapkan apabila dia yang bersin itu apa, mengucapkan hamidallah, maka yarhamukallah, maka dia mengucapkan yarhamukallah. Maksudnya apabila yang bersin mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, maka kita yang mendengarkan wajib membaca apa? Yarhamukallah, mendoakan kepada yang bersin yarhamukallah. Kemudian yang bersin menjawab lagi, wa yaruddul atis alaihi qailan yaghfirullahu li walak au yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian yang bersin menjawab kembali dengan membacakan yaghfirullahu li walak atau yahdikumullahu wa yuslih balakum. Liqaulihi, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyakul lahu akhuhu yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apabila salah satu di antara kalian bersin, ya, maka ucapkanlah untuknya, ya, untuk saudara antum dengan membacakan apa? Yarhamukallah. Kalau dia membaca hamdalah dulu, ya. Misal teman antum bersin haji misal, terus dia mengucapkan alhamdulillah, maka antum wajib menjawab dengan yarhamukallah, ya. Kalau misalkan dia tidak membaca alhamdulillah, maka antum tidak perlu menjawab yarhamukallah. Paham? Jadi antum menjawab yarhamukallah kalau dia baca alhamdulillah, kalau dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa, apabila beliau bersin, wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi, dia meletakkan tangannya atau bajunya di apa? Di mulutnya. Misal mau bersin nih, haji gitu, ditutup ya, atau pakai tangannya. Pakai apa? Bajunya. Gak boleh pakai ini, pakai baju, atau kalau pakai sorban kan enak pakai sorban gitu kan. Pokoknya ditutupi lah, jangan sampai bersin kemana-mana ya, virus corona ya. Apalagi sengaja di apa, kemukain temennya haji gitu, itu udah nggak beradab sama sekali itu ya. Jangan sampai kayak gitu. Tapi ditahan, maksudnya ditahan itu ditutupi ya, pakai tangan ya, atau pakai baju ya, pakai baju. Mana tadi? Wa khafadha biha sautahu, kemudian merendahkan suaranya, bersinnya, ya kan, jangan sampai sengaja ya gitu. Tapi apa namanya, sebisa mungkin suara antum rendah gitu. Kemudian yang ketiga, asalis ayyaudahu idza
marido, ya, menjenguknya apabila teman antum, saudara antum sakit. Wa yad'u lahu bisyifai liqaulihi, dan mendoakannya dengan kesembuhan, liqaulihi karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim khamsun, ya. Hak muslim terhadap muslim lain berapa? Khamsun. 5. Bangun tidur langsung jawab. Khamsun 5. Kalau situn 6 baru. Raddus salam, yaitu yang pertama bukan mengucapkan salam, menjawab salam. Jadi yang ini membaca salam itu sunnah, tapi menjawab salam wajib. Nah, maka hak muslim terhadap muslim lain, maksudnya hak muslim terhadap muslim lain itu kewajiban dia terhadap temennya, paham nggak? Jadi kewajiban, misal nih, hak muslim terhadap muslim, hak ana terhadap antum, ya. Berarti kewajiban antum terhadap ana, gitu. Misal ana baca salam, maka antum wajib menjawabnya. Nah, ana dapat hak dari antum. Nah, hak ana dari antum itu rodus salam, mendapatkan jawaban salam, paham nggak? Nah, gitu. Yang pertama rodus salam, wa iyadatul marid, dan menjenguk orang sakit, wa tibaul janaiz, kemudian mengantarkan jenazah, wa ijabatud dakwah, kemudian memenuhi undangan. Antum dapat undangan apa aja itu, ya, undangan apa aja, undangan walimah atau undangan apa namanya, misal ada arisan, ya nggak apa-apa, arisan juga wajib datang, ya. Watasmiatul atis, nah yang terakhir apa, mentasmit orang yang bersin, ya, mendoakan, ya, mendoakan. Tapi apabila dia membaca hamdalah, apabila dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka antum wajib mendoakan yarhamukallah, ya, paham? Baik. Waliqaulil Bara ibni Azib, kemudian sebagaimana Bara bin Azib radhiyallahu berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami bi iyadatil marid, untuk apa? Untuk menjenguk orang yang sakit, wattibail janaiz, dan mengantarkan jenazah, terus watasmiatil atis, dan mentasmit orang yang bersin, wa ibraril muksim, dan melaksanakan orang yang sumpah, ya, melaksanakan sumpah, wa nasril mazlum, dan menolong orang yang terzalimi, wa ijabatid da'i, dan menjawab atau mendatangi orang yang mengundang, ya, tadi sama ijabatud da'wah, memenuhi undangan, wa ifsa'is salam, dan menyebarkan salam, ya. Waliqaulihi, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udul marido. Nah, kalau tadi bentuknya masih masdar, ya, masih masdar, jadi belum ada istilahnya bukan perintah. Nah, kalau sekarang perintah, udul marido, jenguklah orang yang sakit, ya. Wa'atimul ja'i, dan beri makanlah orang yang lapar. Ja'i itu lapar, orangnya ja'i lapar. Wafukul ani, dan bebaskanlah tawanan, ya, al-ani itu al-asir, ya, tawanan, bebaskan tawanan. Wa qauli Aisyah, dan Aisyah berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ya'udu ba'dha ahlihi, dia menjenguk sebagian keluarganya, fayamsahu biyadihil yumna, ya, kemudian dia mengusapkan tangan kanannya, ya, di atas kalau misalkan yang sakit, misal dia habis jatuh, tangannya sakit, usapin di tangannya, atau demam, usapin di kepalanya. Wayakul, dan Rasulullah berkata, Allahumma rabban nas, ya, dia tangannya mengusap yang sakit, kemudian sambil mendoakan, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya. Jadi antum kalau misalkan punya ada teman yang sakit, jenguk, ya,
jenguk teman antum, saudara antum, kemudian doakan sambil mengusap tangan antum, tangan kanan antum kepadanya sambil mendoakan Allahumma Rabbana, so bareng-bareng Allahumma Rabbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Hafal nggak? Hafalin ya, terus diamalin. Bisa juga buat doa antum kalau sakit, antum doakan sendiri. Misal antum keseleo nih, antum doa sendiri bisa Allahumma Rabbanas atau ada doa lain kalau buat sendiri itu apa ya? Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Itu biasanya buat diri sendiri ya. Gimana? Ada yang hafal enggak? Enggak hafal juga. Apa sih? Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Itu buat sendiri. Kalau buat orang lain, Allahumma Rabbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya. Artinya Allahumma ya Allah Rabbanas Rob manusia adhibil ba'sa, angkatlah apa nya sakit, angkatlah sakit darinya ya, angkatlah penyakitnya. Isfi antas syafi, karena engkaulah maha isfi, dan sembuhkanlah, wa antas syafi, karena engkau maha penyembuh. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang engkau berikan, kecuali kesembuhan engkau. Syifaan la yughadiru saqaman, syifaan dengan kesembuhan la yughadiru saqaman, yang tidak meninggalkan sakit. Ya paham? Nah, dengan penyakit yang tidak meninggalkan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Mungkin sampai situ ya. Sampai mana? Sampai ketiga ya. Hak-hak terhadap sama muslim. Masih banyak nih, masih sampai banyak sekali. Ada dua hak sesama muslim ya. Kita cukupkan dulu sampai sini ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang Rasulullah SAW perintahkan ya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan ilmu kepada kita. Amin. Ya, dan mengistiqomahkan kita dalam ibadah kepadanya. Taib naktafi lahuna wa naktatim liqa'ana bi qira'atika fatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.